Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Oke, sebelumnya kita lihat dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian dapat memahami konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, kalian dapat menentukan panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, kalian dapat menentukan rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, baik, kita lihat apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kita tahu bahwa segitiga itu ada 3 sisi. Oke. Ketentuan teorema Pythagoras adalah yang pertama, dia hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Yang kedua, tentunya harus ada 2 sisi segitiga siku-siku yang diketahui agar kita bisa mencari sisi yang ketiga, ya. Baik. Sekarang kita pahami dulu sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa segitiga itu ada 3 sisi, ya kan? Nah, yang A ini adalah sisi alas, ya. Atau pada segitiga disebut juga alas, sisi alasnya. Lalu yang B ini adalah sisi tegak atau tingginya. Nah, yang C ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang atau disebut juga sisi hipotenusa, ya. Maka sisi hipotenusa, ya, hipotenusa ini terletak di depan tanda sudut siku-siku, ya. Oke, maka yang ini adalah sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-siku. Kita tahu besar sudut siku-siku adalah 90 derajat, ya. Jadi kita pahamin ya. Maka sisi yang mengapit sudut siku-siku ini adalah sisi alas dan juga sisi tegak atau tinggi suatu segitiga. Nah, sekarang kita lihat rumus teorema Pythagoras. Ya. Tadi dikatakan bahwa kuadrat sisi miring ini adalah jumlah kuadrat dari 2 sisi yang lainnya. Oke, maka rumus teorema Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Di mana A dan B ini adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Kita lihat di sini A, B, maka membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus, ya. Ini sisinya, ya. Sudutnya maksudnya. Lalu C ini adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Maka sisi C ini adalah sisi yang terpanjang atau sering juga disebut sisi miring atau hipotenusa. Tapi anak-anak tidak terpaku pada huruf C, A, B, ya. Huruf-hurufnya ini bisa diganti dengan huruf yang lainnya. Oke, dipahami ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada penggunaan rumus teorema Pythagoras, kita perhatikan terlebih dahulu contoh soal berikut ini.
Tentukan panjang sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku berikut ini. Nah, kita lihat ini ada 3 buah segitiga, ya kan? Ya. Sekarang kita lihat yang A. Oke. Yang A, ini tanda siku-sikunya di sini. Artinya sudut siku-sikunya yang ini. Berarti di depannya, maka di depannya itu adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Berarti sisi miringnya adalah C. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Lalu yang kedua, kita lihat yang kedua yang B. Oke. Tanda siku-sikunya di sini atau sudut siku-sikunya di sini. Maka di depannya itu adalah sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah N. Oke, maka panjang hipotenusanya adalah N kuadrat sama dengan, berarti dua sisi yang mengapit tanda sudut siku-siku. Berarti N kuadrat sama dengan M kuadrat tambah L kuadrat. Nah, untuk gambar yang ketiga, kita lihat bahwa sudut siku-sikunya adalah di sini. Ya, berarti sisi miringnya itu ada di depannya sini. Maka R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, bisa dipahami ya dengan melihat tanda siku-sikunya. Baik anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ini. Sekarang kita akan mencari sisi yang belum diketahui atau nilai X. Nah, kita lihat yang A. Ini adalah sudut siku-sikunya. Maka sisi di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti X kuadrat adalah 144 ditambah 225. X kuadrat sama dengan 369. X-nya adalah akar dari 369. Nah, 369 ini bukan merupakan bilangan kuadrat. Maka kalau mencari akarnya itu bisa disederhanakan. Tapi kita sampai di sini dulu ya, bahwa nilai X itu akar dari 369 atau 369. Sekarang kita lihat yang B. Yang B, sisi sudut siku-sikunya adalah ini. Berarti di depannya itu adalah sisi miringnya. Berarti 13 kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah 5 kuadrat. 13 kuadrat 169. X kuadrat ditambah 25. Berarti 169, 25-nya kita pindahkan. Maka dikurang 25 sama dengan X kuadrat. Berarti 144 sama dengan X kuadrat. Maka X-nya itu adalah akar dari 144. Berarti X sama dengan 12. Oke, paham ya?